Presentasi kelompok 12 Herlina Oktapiani, NIM A 1 5 1 9 0 4 5 dan Jumarni, NIM A 1 5 1 9 0 4 6. Mata kuliah perbandingan sistem pendidikan dosen pengampu. Dr. Robin Pratama, S. PD, M. PD. Judul materi pola penyelenggaraan pendidikan di negara-negara dengan kualitas pendidikan nomor 1 sampai dengan 5 di dunia. Yang pertama, Finlandia. Finlandia terdapat 23 faktor, yaitu pertama, pelajar dari Finlandia tidak diperbolehkan masuk sekolah dasar jika usia mereka belum mencapai 7 tahun. Yang kedua, pendidik di Finlandia memiliki sistem berbeda dalam menilai pelajar. Yang ketiga, pendidik di Finlandia memiliki sistem berbeda dalam menilai pelajar. Yang keempat, pelajar tidak diukur sejak 6 tahun pertama mereka mengenyam bangku pendidikan sekolah dasar. Yang kelima, cuma dibutuhkan satu tes standar wajib di Finlandia. Yang keenam, seluruh pelajar pandai atau tidak pandai belajar dalam satu kelas yang sama. Ketujuh, sebanyak 30% pelajar di negara Finlandia menerima beasiswa sepanjang 9 tahun mereka bersekolah. Yang kedelapan, sebanyak 66% pelajar di negara Finlandia bisa menikmati pendidikan sampai universitas. Di kelas sains di negara Finlandia, jumlah pelajar paling banyak 16 orang. Dengan demikian, para pelajar dapat dengan leluasa praktik dan mengerjakan penelitian. Yang kesembilan, sebanyak 93% penduduk di negara Finlandia merupakan lulusan sekolah tinggi. Yang kesepuluh, sebanyak 43% pelajar SMA di negara Finlandia memutuskan sekolah di kejuruan. Yang ke-11, pelajar di sekolah dasar diberikan waktu untuk beristirahat selama 75 menit sehari. Yang ke-12, pendidikan hanya mengajar selama 4 jam di kelas. Yang ke-13, di negara Finlandia rasio antara jumlah pendidikan dan pelajar seimbang. Yang ke-14, biaya pendidikan para pelajar sesungguhnya dibiayai oleh negara. Yang ke-15, seluruh pendidik di negara Finlandia wajib bertitel master yang seluruhnya didanai oleh pemerintah. Sebanyak 10% pendidik diseleksi berasal dari 10 universitas terbaik dan ternama dan diambil lulusan terbaik atau kumlot di universitas tersebut. 16. Pada tahun 2010, sebanyak 6.600 penduduk Finlandia berkompetisi guna untuk berebut sebanyak 6.600 kursi pelatih guru sekolah dasar. 17. Pendidik di negara Finlandia pada tahun 2008 sudah memperoleh bayaran gaji untuk awal bekerja rata-rata sebesar $29.000 Amerika Serikat. 18. Di negara Finlandia tidak ada gaji yang tidak pantas bagi para pendidik. 19. Di negara Finlandia, profesi pendidik sama profesiusnya dengan profesi pendidik, dokter, dan pengacara. 20. Dalam perhitungan standar internasional pada tahun 2003, pelajar di negara Finlandia memiliki keterkaitan pada ilmu pengetahuan. Yang kedua, Korea Selatan. Terdapat 4 faktor, yaitu sistem pengelolaan pendidikan di negara Korea Selatan dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah. Yang kedua, sistem pendidikan di negara Korea Selatan dilakukan dalam 3 jenjang. Yang ketiga, reformasi kurikulum pendidikan di negara Korea Selatan dilakukan mulai tahun 1970-an. Yang keempat, negara Korea Selatan sangat terobsesi dengan yang namanya pendidikan. Yang ketiga yaitu negara Hong Kong. Hong Kong terdapat 5 faktor. Yang pertama yaitu meskipun struktur dalam sistem pendidikan di negara Hong Kong memakai dasar sistem pendidikan seperti di negara Inggris. Yang kedua, namun kebudayaan dasar lingkungan di Hong Kong adalah Tiongkok yang sangat terlihat jelas. Yang ketiga, kerja keras para pelajar dan mahasiswa sepanjang menempuh studi tetap mampu tidak melupakan nilai-nilai sosial di sekitarnya yang merupakan kewajiban untuk para pelajar dan mahasiswa di negara Hong Kong. Yang keempat, para mahasiswa wajib dapat belajar secara independen dan juga bisa mencari sumber biaya tambahan yang akan bisa digunakan untuk menunjang pembiayaan studi mereka. Dan yang kelima, selain itu, dalam hal berkomunikasi di negara Hong Kong, gaya komunikasi yang digunakan cenderung sopan dan sangat menghargai orang-orang yang berusia lebih tua atau senior. Yang keempat yaitu negara Jepang. Di Jepang terdapat 10 faktor. Yang pertama, mengajarkan sikap yang baik atau akhlak yang baik sebelum para pelajar diajarkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, aktivitas bersekolah dan perkuliahan dimulai berbarengan dengan mekarnya bunga sakura yang memang merupakan bunga khas milik negara Jepang.
Yang ketiga, umumnya sekolah di negara Jepang mewajibkan para pelajar membersihkan sendiri kelas mereka. Yang keempat, sekolah di negara Jepang menyediakan makan siang dan para pelajar makan di kelas secara bersama-sama. Yang kelima, para pelajar mengikuti les sepulang sekolah sangat populer di negara Jepang. Yang keenam, selain mata pelajaran normatif, para pelajar mengikuti pelajaran kaligrafi dan puisi. Yang ketujuh, hampir semua pelajar menggunakan seragam. Yang kedelapan, tingkat kehadiran pelajar di negara Jepang mencapai 99,99%. Yang kesembilan, para pelajar mengikuti ujian guna untuk menentukan masuk universitas. Dan yang kesepuluh, masa kuliah bagi para mahasiswa dan mahasiswi merupakan masa terbaik bagi mereka orang Jepang. Dan yang kelima yaitu negara Singapura. Di Singapura terdapat 3 faktor. Yang pertama, pendidikan selalu menjadi fokus utama bagi Singapura yang dimulai awal kemerdekaannya pada tahun 1965. Yang kedua, sejak beberapa tahun terakhir ini, tujuan sektor pendidikan dan pendidikan tinggi bukan lagi hanya sekedar membangun kemampuan tenaga kerja lokal, namun telah dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah. Dan yang ketiga, rencana pemerintah sejak tahun 2002 yaitu membuat negara Singapura sebagai Global Schoolhouse. Selanjutnya, hal-hal yang bisa diambil dari kelima sistem negara terbaik di dunia agar bisa diterapkan di Indonesia. Yang pertama, dari negara Finlandia, kita bisa menerapkan dari segi pendidiknya yang perlu dikurangi jam mengajarnya agar dapat mengembangkan profesinya dan tentu saja didanai 100% dari negara. Yang kedua, dari negara Korea Selatan, kita bisa menerapkan dari segi kurikulum. Yang ketiga, dari negara Hong Kong, kita bisa menerapkan kerja keras selama menempuh studi tanpa mengabaikan nilai-nilai sosial di sekitarnya adalah keharusan bagi para mahasiswa. Yang keempat, dari negara Jepang, kita bisa menerapkan mengajarkan sikap yang baik sebelum ilmu pengetahuan diajarkan dan pelajarannya selalu memperhatikan guru dan fokus pada pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, dari negara Singapura, kita bisa menerapkan tujuan dari sektor pendidikan dan pendidikan tinggi tidak hanya sekedar membangun kemampuan tenaga kerja lokal, tetapi juga mulai dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk pemerintah. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.